Bayangkan suatu hari, langit berubah gelap. Awan menggumpal tebal seperti dinding raksasa. Angin berhenti berhembus. Dunia terasa sunyi, sebelum akhirnya hujan turun. Bukan hujan biasa. Bukan badai biasa. Air turun dari langit tanpa henti. Tanah memuntahkan mata air dari dalam perut bumi. Sungai meluap. Laut naik. Gunung-gunung mulai tenggelam. Dan di tengah kekacauan itu, berlayarlah sebuah kapal besar. Sebuah bahtera yang dibangun atas perintah Tuhan. Sebuah kapal yang menyelamatkan kehidupan di muka bumi. Inilah kisah bahtera Nabi Nuh. Kisah tentang iman, kehancuran, dan misteri yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Apakah banjir besar itu benar-benar terjadi? Apakah bahtera itu nyata? Dan jika iya, di mana kapal itu sekarang? Bab 1, Kisah dalam Kitab Suci. Nama Nabi Nuh dikenal dalam berbagai tradisi besar dunia. Dalam Al-Quran, beliau disebut sebagai Nuh. Dalam Alkitab, dikenal sebagai Noah. Kisahnya hampir serupa. Manusia pada masa itu disebut telah tenggelam dalam kemaksiatan dan kezaliman. Nabi Nuh diutus untuk memperingatkan mereka selama ratusan tahun. Namun hanya sedikit yang percaya. Kemudian datanglah perintah untuk membangun sebuah bahtera besar. Sebuah kapal yang ukurannya tidak biasa. Dalam kitab Kejadian, panjangnya disebut sekitar 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Jika dikonversi, kira-kira setara dengan kapal raksasa sepanjang lebih dari 130 meter. Bahtera itu dibangun di daratan, jauh dari laut. Orang-orang menertawakannya. Namun saat hujan mulai turun, tawa itu berubah menjadi teriakan. Air menenggelamkan segala sesuatu. Hanya bahtera itu yang bertahan. Bab 2, Banjir global atau banjir lokal? Inilah perdebatan terbesar. Apakah banjir itu meliputi seluruh bumi? Ataukah hanya wilayah tertentu? Sebagian peneliti berpendapat bahwa kisah ini mungkin terinspirasi dari banjir besar regional di wilayah Mesopotamia, daerah yang kini mencakup bagian dari Irak dan Turki. Sungai Tigris dan Efrat memang dikenal sering meluap dahsyat. Bahkan ada teori tentang Black Sea Deluge yang menyebut bahwa sekitar 7.600 tahun lalu, Laut Hitam meluap secara dramatis dan membanjiri daratan sekitarnya. Namun bagi sebagian kalangan religius, banjir Nabi Nuh adalah peristiwa global yang menghancurkan seluruh peradaban manusia saat itu. Jika benar global, muncul pertanyaan ilmiah. Dari mana datangnya air sebanyak itu? Kemana perginya air tersebut setelah banjir surut? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi misteri besar. Bab 3, di mana bahtera itu berlabuh? Al-Quran menyebut bahwa bahtera itu berlabuh di atas Gunung Judi. Sebagian tradisi Kristen menyebut Gunung Ararat. Gunung Ararat terletak di wilayah Turki modern, dekat perbatasan Armenia. Selama berabad-abad, banyak ekspedisi dilakukan untuk mencari sisa-sisa bahtera di sana. Pada tahun 1959, sebuah formasi aneh ditemukan di wilayah Durupinar, sekitar 30 km dari Gunung Ararat. Bentuknya menyerupai kapal besar yang tertimbun tanah. Sebagian orang mengklaim itu adalah jejak bahtera Nuh. Namun banyak ilmuwan menyatakan bahwa formasi tersebut adalah fenomena geologi alami. Hingga kini, belum ada bukti arkeologis yang diakui secara ilmiah sebagai bahtera Nuh. Namun misterinya tetap hidup. Bab 4, Kapal Raksasa dan Tantangan Logistik. Jika bahtera itu nyata, bagaimana mungkin satu kapal mampu menampung Nabi Nuh dan keluarganya? Sepasang dari setiap jenis hewan. Persediaan makanan untuk berbulan-bulan. Secara ilmiah, ini menjadi perdebatan besar. Ada yang berpendapat bahwa istilah setiap jenis mungkin merujuk pada jenis dasar, bukan setiap spesies seperti yang kita pahami sekarang. Namun tetap saja, membayangkan ribuan hewan dalam satu kapal kayu selama berbulan-bulan adalah tantangan logistik luar biasa. Bagaimana sistem ventilasinya? Bagaimana limbahnya dikelola? Bagaimana distribusi makanannya? Sebagian rekonstruksi modern mencoba membuktikan bahwa setiap teknis kapal sebesar itu bisa menampung dan stabil. Namun detail operasionalnya tetap menjadi misteri. Bab 5, Kisah banjir di berbagai peradaban. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah cerita banjir besar tidak hanya muncul dalam tradisi Abraham. Dalam epos Gilgamesh dari Mesopotamia,
Ada tokoh bernama Utnapishtim yang juga membangun kapal besar untuk menyelamatkan diri dari banjir besar yang dikirim para dewa. Di India, ada kisah Manu yang diselamatkan oleh ikan raksasa sebelum banjir datang. Di Amerika Tengah, suku Maya juga memiliki legenda tentang kehancuran dunia oleh air. Apakah ini kebetulan? Atau ada ingatan kolektif manusia tentang bencana besar di masa lampau? Sebagian peneliti menyebut kemungkinan adanya peristiwa iklim ekstrim pada akhir zaman es yang menyebabkan kenaikan permukaan laut secara drastis. Jika benar, mungkin kisah Bahtera Nuh adalah representasi simbolis dari trauma global manusia purba. Bab 6, Antara Iman dan Sains. Bagi sebagian orang, kisah Bahtera Nuh adalah fakta sejarah literal. Bagi yang lain, ia adalah simbol moral tentang ketaatan dan keselamatan. Sains mencari bukti fisik. Iman berpegang pada keyakinan. Keduanya sering berjalan di jalur berbeda. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Kisah ini telah membentuk peradaban manusia selama ribuan tahun. Ia mengajarkan tentang kesabaran Nabi Nuh. Tentang ejekan yang beliau terima. Tentang keyakinan yang tidak goyah meski sendirian. Dan tentang keadilan ilahi. Bab 7, Misteri yang belum terjawab. Hingga hari ini, pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung. Apakah banjir itu benar-benar global? Apakah Bahtera Nuh masih terkubur di bawah es Gunung Ararat? Apakah cerita ini terinspirasi dari bencana nyata ribuan tahun lalu? Setiap tahun, ekspedisi baru muncul. Setiap tahun pula, klaim baru muncul. Namun belum ada yang benar-benar memuaskan semua pihak. Dan mungkin, itulah yang membuat kisah ini abadi. Karena misteri memberi ruang bagi iman. Dan iman memberi makna pada misteri. Terlepas dari perdebatan ilmiah dan teologis, kisah Bahtera Nabi Nuh mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Tentang peringatan yang diabaikan. Tentang kesombongan manusia. Tentang pentingnya mendengar sebelum semuanya terlambat. Jika suatu hari peringatan datang kepada kita, apakah kita akan menertawakannya? Atau kita akan bersiap seperti Nabi Nuh? Menurut kamu, apakah Bahtera Nabi Nuh benar-benar ada secara fisik? Ataukah ia adalah simbol dari pesan moral yang jauh lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu ingin terus menyelami misteri sejarah, fenomena kuno, dan rahasia peradaban yang belum terpecahkan, ikuti terus channel ini. Karena semakin kita menggali masa lalu, semakin kita menyadari bahwa sejarah manusia menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap.